Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, pada pagi hari ini kita jumpa kembali dalam mata pelajaran layanan bimbingan dan konseling. Ini adalah pertemuan kita yang sudah ke beberapa kalinya di semester ini. Ibu berharap Anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita ketemu lagi walaupun secara virtual. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah begitu panjang perjuangan beliau dalam membawa kita umat Islam menjadi umat yang berilmu, beriman, dan bertakwa. Nah, Nanda, pada hari ini, pertemuan ini, Ibu akan membahas tentang pelaksanaan ajaran agama kita, yaitu agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana harusnya Anda mengetahui lebih sedikit banyaknya tentang ajaran agama kita. Mungkin ini sudah dibahas juga oleh guru-guru yang lain, apakah itu guru akidah akhlak, atau guru ibadah syariah, dan guru mata pelajaran lainnya. Nah, untuk lebih paham, Ananda silahkan lihat screen Ibu berikut ini. Oke. Nah, Nanda, bahasan kita pada saat sekarang ini adalah melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Nanda, kita tahu bahwasanya setiap manusia itu mempunyai kecenderungan untuk menerima ajaran agama dengan baik. Kenapa? Karena kita sudah diberi oleh Allah apa yang disebut dengan fitrah. Fitrah itu adalah kesucian, adalah potensi atau fitrah untuk ke arah yang lebih baik. Fitrahnya manusia itu adalah suci dan mau ke arah yang baik. Oleh karena itu bisa dikatakan manusia mempunyai kecenderungan untuk menerima ajaran agama dengan baik. Kemudian, ini mungkin Ananda sudah membahas juga dalam pelajaran lain, Islam itu apa? Ya, Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Asal katanya itu berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama yang artinya tunduk atau menyerahkan diri. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah kita sebagai umat yang percaya, yang mengikut kepada apa yang diwariskan oleh Rasulullah, yaitu ajaran-ajaran agama Islam, maka kita apa itu ajaran-ajaran dari agama Islam, kita tunduk kepadanya, kita menyerahkan diri untuk mengikut kepada ajaran Islam. Nah, Islam merupakan agama yang mengajarkan perdamaian, agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita bisa lihat dalam surat Ali Imran ayat 19 yang artinya sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam.
Jadi Ananda yang terlahir dari orang tua yang beragama Islam, kita patut bersyukur, kita tak henti-hentinya bersyukur bahwasanya kita sudah dilahirkan dalam keadaan beragama Islam. Tinggal bagaimana kita lagi dalam menata diri, dalam beribadah, dalam bermuamalah, baik di dunia dan nanti untuk di akhirat. Jadi Islam adalah agama perdamaian. Islam tidak tidak akan menimbulkan percekcokan, tidak akan menimbulkan perang terlebih dulu kepada yang non-Islam. Nah, Nanda, apa sih pokok-pokok ajaran Islam? Nah, ini juga sudah dibahas, tetapi Ibu membahasnya juga. Yang pertama, pokok-pokok ajaran Islam adalah keimanan atau akidah Islam. Iman itu adalah sesuatu yang kita benarkan di dalam hati. Kemudian kita ucapkan dengan lidah dan kita lakukan dengan perbuatan. Nah, pokok-pokok akidah Islam itu terangkum dalam apa yang kita sebut dengan rukun iman, yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada Nabi dan Rasul, percaya kepada hari akhir, percaya kepada qadar baik dan qadar buruk. Nah, itu adalah pokok keimanan. Itu yang harus kita benarkan di dalam hati. Kita membenarkan Allah itu esa, kita membenarkan bahwasanya malaikat itu memang makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk membawa sebagai misalnya malaikat Jibril sebagai perantara kepada Nabi Muhammad dalam menyampaikan ajaran Islam. Kita percaya bahwasanya ada hari akhir, kita percaya bahwasanya ada rasul-rasul yang lain selain Nabi Muhammad, kita percaya bahwasanya ada qada baik dan qadar. Qada dan qadar. Yang kedua, pokok ajaran Islam itu adalah ibadah dan syariah. Nah, ibadah ini artinya pengabdian, penghambaan diri kita kepada Allah. Allah adalah Khalik, sementara kita adalah makhluk. Jadi antara Khalik dan makhluk itu ada hubungannya, ada komunikasinya. Nah, komunikasi antara makhluk dengan Khalik yaitu dengan beribadah. Nah, syariah apa? Syariah itu adalah berarti tata aturan dalam Islam. Jadi agama Islam itu umatnya diatur, ditata, baik dalam berbicara, dalam berperilaku, dalam bermuamalah dengan sesama manusia. Itu ada nanti hukumnya halal, ada haram, ada mubah, ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk tata aturan dalam Islam. Ada wajib, ada sunnah. Nah, yang ketiga, pokok-pokok ajaran Islam itu adalah berkenan dengan akhlak. Akhlak itu apa? Nah, akhlak itu berkaitan dengan etika, berkaitan dengan budi pekerti. Nah, akhlak Islam itu yang bagaimana? Akhlak Islam itu adalah akhlak atau budi pekerti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah berkata, Rasulullah bertindak, Rasulullah melakukan apapun itu tidak terlepas dari nilai-nilai dalam ajaran Islam. Nah, yang selanjutnya sumber-sumber ajaran Islam. Ini Ananda, Ibu yakin sudah tahu juga. Kita ulang lagi di sini. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran itu apa? Nah, Al-Quran itu adalah kalam Allah atau wahyu Allah atau perkataan Allah yang diberikan atau yang disampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Nah, apa isinya Al-Quran itu? Ya, halaman pertama kita akan dilihat dimulai dari surat Al-Fatihah.
dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, jumlah surat di dalam Al-Quran itu adalah sebanyak 114 surat. Ada 30 juz dan ribuan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itu adalah sumber dari ajaran Islam. Kita berbuat, kita berkata, berpegang kepada Al-Quran. Jangan seenaknya saja dalam berbicara, berbuat, ataupun melakukan ibadah. Jadi kalau tidak ada di dalam Al-Quran disuruh, jangan dilakukan. Kalau dilarang oleh Al-Quran, berarti harus kita hindari. Nah, itu artinya kita bersumber kepada ajaran Islam. Yang kedua, sumber ajaran Islam itu adalah Al-Quran, adalah hadis atau sunnah. Nah, sunnah itu apa? Nah, hadis Rasulullah atau sunnah Rasulullah itu adalah perkataan, perbuatan, atau berita-berita informasi yang dibawa oleh Rasulullah, yang berasal dari Rasulullah. Misalnya Rasulullah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Nah, kata beliau, salatlah kamu sebagaimana aku salat. Nah, kemudian salat itu dicontohkan oleh Rasulullah, mulai dari niat, kemudian takbir, sampai salam. Nah, itu adalah perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan itu adalah hadis. Ya, itu yang disebut dengan hadis. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang diperbuat oleh beliau itu adalah hadis. Nah, kedua-duanya ini adalah sumber kita dalam menjalankan ajaran Islam. Nah, yang ketiga kita akan menyangkut kepada pergaulan remaja dalam Islam. Nah, bagaimana pergaulan remaja di dalam Islam itu? Nah, kita tahu remaja adalah berada dalam masa yang 12 tahun, mulai dari 11 tahun sampai 16 tahun, itu disebut remaja. Nah, remaja yang bagaimana? Remaja itu cirinya seperti itu, aktif, ya, suka bergaul, suka berkomunikasi, menjalin pertemanan. Nah, di dalam Islam, bagaimana caranya pergaulan remaja itu? Nah, Ibu fokusnya ke sini, ya, bagaimana pergaulan remaja itu dalam Islam. Yang pertama, remaja Islam itu hendaknya menjaga sopan santun, dimanapun itu. Apalagi di rumah dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, kita harus dijaga sopan santun. Di sekolah juga seperti itu. Ibu sudah menyampaikan pada pada yang lalu itu bagaimana caranya bersikap. Yang kedua, mengerti dan memahami. Mengerti apa? Kalau seandainya Nanda menjalin hubungan pertemanan dengan teman, cobalah untuk mengerti, cobalah untuk memahami, jangan memaksakan kehendak kepada teman. Nah, memahami apa yang terjadi di sekitar kita, apa kejadian-kejadian atau peristiwa kita pahami secara positif. Nah, yang ketiga, selalu mengajak ke arah kebaikan. Dalam hubungan pertemanan, dalam hubungan keluarga, kita selalu berusaha untuk mengajak ke arah kebaikan. Di dalam rumah misalnya, mengajak kakak, adik, atau orang tua sholat berjamaah misalnya, atau bersedekah, berinfak, mengingatkan untuk puasa, apalagi puasa wajib. Nah, itu artinya mengajak kepada kebaikan. Yang keempat adalah saling membantu. Saling membantu ini apakah itu dengan saudara, dengan tetangga, teman, ya. Nah, apapun itu kita usahakan untuk bisa membantu kesulitan orang lain. Yang kelima adalah jujur dan adil. Nah, jujur artinya kita mengatakan apa
adanya, tidak dikarang-karang, tidak tidak dibuat-buat. Jadi jujur, kemudian adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, jangan biasakan untuk berbohong, jangan biasakan untuk memancing-mancing keributan. Nah, ya. Yang keenam adalah berjuang mencari ilmu. Nah, ini yang dituntut oleh ajaran Islam. Umat Islam adalah umat yang pintar. Umat Islam adalah umat yang terpelajar. Dan umat Islam adalah orang-orang yang berjuang dalam kebaikan, berjuang dalam kebenaran, dan berjuang untuk memperoleh ilmu. Kenapa seperti itu? Karena surat yang pertama kali turun di dalam Islam itu, di dalam Al-Quran, nah, awal keislaman itu adalah turunnya surat Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, ayat 1-5 itu memerintahkan kepada kita, umat Islam, untuk belajar. Nah, ayat pertama itu Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, itu sampai ayat 5 itu memerintahkan kita untuk belajar, memerintahkan kita untuk mencari ilmu, memerintahkan kita untuk berpikir. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana remaja dalam Islam? Ya, seperti ini. Menjaga sopan santun, mengerti dan memahami, selalu mengajak kepada kebaikan, saling membantu, jujur dan adil, kemudian berjuang mencari ilmu. Nah, selanjutnya, perilaku remaja yang menyimpang dari ajaran agama. Nah, tadi itu adalah perilaku remaja berdasarkan ajaran agama. Kemudian, di dalam perjalanannya mungkin Ananda melihat ada teman-teman yang berperilaku menyimpang dari ajaran agama. Apa contohnya itu? Yang pertama, minum minuman keras. Ada minum minuman keras, ada berjudi. Nah, sekarang ada juga lagi tuh yang ngisap lem sampai mabuk, sampai nggak tahu diri. Ya, kenapa dilarang? Karena ini bisa memancing kejahatan. Nanti bisa menjadi mencuri uang orang tua, mencuri uang teman. Kenapa? Karena sudah candu. Nah, sebelum hal itu terjadi, maka lebih baik kita mawas diri atau antisipasi diri dalam pergaulan. Apalagi perilaku yang menyimpang dari ajaran agama itu, yang kedua adalah pergaulan bebas, berpasang-pasangan dengan yang bukan muhrim. Nah, ini Nanda harus hati-hati, terutama yang perempuan. Ada yang kenal melalui medsos saja, melalui FB, atau nanti di tag, dimasukkan ke dalam ke dalam kelompok-kelompok atau grup-grup yang ternyata grupnya, kelompoknya itu orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang berperilaku bebas, pergaulan bebas. Nah, ini gimana caranya supaya kita tidak terjerumus di sana? Kalau seandainya Nanda dimasukkan ke dalam kelompok yang seperti itu, segera cabut. Nah, keluar, mengundurkan diri dari grup. Itu lebih baik, ya. Yang ketiga adalah tawuran atau berkelahi antar kelompok. Nah, ini juga sering terjadi di kalangan remaja. Remaja itu ya cenderung seperti itu, cenderung memberontak, tawuran, berkelahi dengan teman. Nah, kadang sudah menjadi kebiasaan, kalau tidak berkelahi hari itu tidak senang dia. Nah, ini adalah perilaku-perilaku yang menyimpang. Yang keempat, menampakkan aurat, ya seperti yang tadi, keluar tidak berjilbab. Nah, atau bahkan ada yang suka ngumbar tanpa auratnya di medsos, atau di Instagram, atau di FB, dinampakkan, tidak menutup aurat. Yang kelima, membentuk sebuah kelompok
atau geng dengan tujuan yang buruk. Nah, ini nggak boleh. Apa gunanya kita membentuk kelompok kalau nanti kelompok kita itu membuat sengsara orang lain, membuat orang lain jadi ngomel, membuat orang lain jadi berburuk sangka, membuat orang lain menjadi tidak senang dengan apa yang kita lakukan. Nah, yang keenam, melakukan bullying. Nah, Nanda, bullying itu tahu kan? Bullying itu adalah tindakan menindas, menekan, menganggap remeh orang lain, memperolok, atau melakukan kekerasan. Nah, itu adalah salah satu tindakan bully, dan itu tidak boleh. Kenapa? Karena dari bully ini nanti bisa beranjak ke masalah hukum. Anda mengejek orang lain, orangnya nggak senang dilaporkan. Walaupun itu di medsos. Anda memukul orang yang tidak kita senangi, orangnya membalas, akhirnya terjadi perkelahian, dilaporkan. Nanti rentetannya adalah kepada hukum. Nah, yang ketujuh, suka berbohong hingga tidak takut berdosa. Nah, suka berbohong, suka menipu, mengatakan yang tidak sebenarnya, berbuat yang tidak seharusnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk perilaku menyimpang dari ajaran agama. Nah, kalau kita memang adalah umat Nabi Muhammad, maka kita sebaiknya, terutama Nanda yang remaja, bisa membatasi diri, bisa mengantisipasi diri dari perilaku-perilaku menyimpang yang 7 Ibu uraikan ini. Banyak lagi ya, tapi di sini Ibu menguraikan 7 saja. Jangan sampai Nanda terbawa kepada pergaulan di mana situ suka minum minuman keras, suka terjadi pergaulan bebas, menampakkan aurat, seperti itu, atau melakukan bully. Nah, ini adalah 7 contoh dari perilaku remaja yang menyimpang dari ajaran agama. Nah, Ibu ulang yang pertama itu, Islam adalah agama yang menyukai perdamaian. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang memberi rahmat kepada seluruh alam. Jadi kalau memang benar kita kita dilahirkan di dalam keluarga Islam, kita mengaku beragama Islam, maka cobalah diaplikasikan apa-apa yang disuruh di dalam Al-Quran dan Hadis kita lakukan, dan apa-apa yang dilarang dalam Al-Quran dan Hadis juga harus kita tinggalkan. Dan Anda, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Silakan direnungkan apa yang sudah Ibu sampaikan ini. Mudah-mudahan Ananda bisa mengambil hikmah dari yang sudah Ibu sampaikan. Kita sama-sama berharap pandemi COVID ini cepat berlalu. Kita ketemu lagi di dalam kelas, karena bagaimanapun pertemuan di dalam kelas itu lebih baik dan lebih enak. Kita bisa saling tatap muka langsung, ya kan? Jadi sama-sama kita berharap mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, kita semua sehat-sehat saja, Ananda di rumah sehat saja, begitu juga dengan keluarganya. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.